Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lukman? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita libur 4 hari. Apa saja kegiatan Lukman selama 4 hari ini? Pikiran saya mulai kembali untuk membugarkan badan dengan cara setiap hari saya jalan minimal 10 kilo, 10.000 langkah. Lalu membenarkan pola makan saya, lalu juga merapikan portofolio saya dan mengerjakan kerjaan yang masih belum selesai yang di Jakarta. Saya sebenarnya kerja di Jakarta sekarang. Sekarang lagi mampir di Surabaya setelah Lebaran untuk membantu mempersiapkan podcast ini. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Lukman, biar audien ini tahu, sebenarnya Lukman itu profesinya apa sih? Saya akan dengar Lukman kegiatannya salah satunya voice over, mengisi suara di film atau game atau iklan-iklan perusahaan. Ya, saya dengar salah satu perusahaan Korea juga menggunakan iklannya, suaranya suara kamu, suaranya Lukman. Apa benar seperti itu? Ya, itu salah satunya. Terus apa lagi kegiatan-kegiatan selain yang tadi? Jadi eh, karena saya palu gada, untuk sekarang karena masih umur 20-an, saya sebisa mungkin mencoba eh, experience, belajar sebanyak mungkin di dunia ranah seni ini. Jadi untuk yang sekarang paling lagi naik itu karir saya sebagai voice actor. Voice Ya, actor, voice oh ya actor. ya voice actor. Ya, voice actor atau voice over artist. Ya, itu banyak lagi temurunannya. Kalau orang-orang biasanya familiar itu sama dubber kan, dubbing. Ya, ini saya ingin mengklarifikasi kalau dubbing dan voice acting itu beda. Kalau dubbing itu misalnya ada animasi dari Jepang, entah itu Doraemon atau entah itu SpongeBob dari Amerika dan lain-lain. Itu kan animasinya buatan dari negara asalnya, yaitu Jepang. Doraemon dari Jepang. Ya, berarti dari negara asalnya, animatornya itu udah membayar orang untuk mengisi voice actingnya dengan bahasa Jepang, bahasa native-nya. Ya, kalau dubber itu tugasnya untuk mengganti bahasanya. Jadi aslinya animasinya bahasa Jepang, dubbernya itu dijadikan bahasa Indonesia. Karena itu menurut saya dubbing itu lebih susah. Karena harus mulutnya itu harus menyesuaikan bahasa Indonesia. Ya kan kalau dari animasinya kan emang sudah digambar animasinya untuk menyesuaikan bahasa Jepang. Misalnya kayak konnichiwa, watashi wa rokumansuki desu. Ya itu kan animasinya mulutnya itu udah menyesuaikan dengan bahasa Jepang. Ya kalau dubbing bahasa Indonesia gimana? Kan selamat pagi, nama saya Lukman. Ya itu kan lip syncnya nggak sesuai. Ya karena itu tugasnya dubber itu selain eh, mengganti suara dari karakter animasinya menjadi bahasa Indonesia, itu juga sebisa mungkin bibirnya itu, mulutnya itu sesuai dengan apa yang direkam. Itu susah itu. Oh itu susah ya. Iya, Kalau gitu kan karena film itu sudah ada, kemudian diisi kan beda ditimpa seperti ya. ya, seperti apa dalang itu kan memang suaranya beda-beda, tapi Iya, kan dia sendiri yang ini. Oh ini saya mau ngomong ini dengan iya, karakter ini gitu kan. iya, Ya ini kan apa ada apa ya, ada persiapan karena niatnya itu sudah setting di iya, otaknya itu sudah iya iya, ini saya mau berperan sebagai karakter Semar. Oh iya, ini saya mau berkarakter ini sehingga ngomongnya beda. Tapi kalau ini kan given ini ya. iya. Given karena sudah filmnya sudah ada kemudian dubbing. Iya. Iya iya Itu iya. istilahnya dubbing itu salah satu turunan dari localization. Localization itu melokalisasi karya yang dibuat dari luar negeri. Misalnya localization untuk
animasi atau video game. Hmm. Misalnya animasi SpongeBob. Localization-nya apa? Kan gimana ya? Mungkin ada karakter namanya Magic Jellyfish. Ya. Lokalisasinya gimana? Oh berarti ubur-ubur ajaib atau apa. Jadi lokalisasinya itu mengganti juga nama karakternya. Nama karakternya yang sebelumnya itu kayak Magic Jellyfish-nya. Kan anak kecil nggak tahu Magic Jellyfish itu apa. Supaya anak kecil yang nonton SpongeBob tahu, ada para yang bekerja di localization untuk mengganti nama karakternya menjadi bahasa Indonesia yang bisa dicerna oleh anak kecil yang menonton animasi itu. Ya, dubbing itu salah satu dari localization yang tugasnya untuk mengganti voice acting suara yang dibicarakan dari karakter dalam animasi tersebut. Ya, itu. Itu sebenarnya luas sih. Kalau saya ngebahas dubbing itu bisa 1 jam sendiri itu. Oh, masalah. Jadi berarti kita nanti harus ada topik dubbing, ya, biar orang paham sebenarnya seperti apa sih dubbing, karena saya pikir dubbing ini bayangan saya kok sulit ya, karena nggak seperti ya yang saya tahu itu sebelumnya kan dalang itu luar biasa, bisa ngomong dengan banyak karakter, suaranya berbeda. Nah, tapi setelah saya ngelihat video-videomu itu video-videonya Lukman, wah ini luwih sulit dari dalang karena ini given kan, nggak ada harus menyesuaikan animasi yang sudah ada. Karena menyesuaikan yang sudah ada, filmnya itu sudah ada, videonya ada. Nah ini satu hal yang menarik lagi, Lukman ini sering ngisi juga voice yang berbahasa Inggris, dan saya tahu kamu les juga nggak pernah, apalagi kursus, tetapi bahasa Inggrismu itu bisa luar biasa, bisa ngisi voice over dengan kecepatan ritme yang kayak gitu ya. Filmnya sudah ada, kemudian kamu harus mikir mulut disesuaikan, kemudian masih bahasanya, berarti bagaimana itu kok kamu bisa menguasai beberapa bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Prancis, itu gimana caramu ini? Kalau saya cara saya belajar bahasa itu saya tidak men-treatnya sebagai akademik. Jadi lebih kayak bayi itu kan belajar bahasa Indonesia, misalnya anak baru masih kecil, bayi, balita, mereka itu belajar dengan cara meniru. Mereka belajar meniru entah itu orang tuanya, entah itu orang yang lagi main sama dia. Jadi bayi itu manusia itu kan penyerap informasi, dan bayi itu menyerap informasi itu dari sejak dini. Setiap hari dia melihat orang dewasa yang entah itu orang tuanya atau siapa, itu mendengarkan lalu memberi makna dari apa yang dia dengarkan. Jadi misalnya ibunya bilang udah makan atau ayo makan dulu, itu kan berulang-ulang. Ya nanti bayi itu bakal bisa mengasosiasikan suara ayo makan dulu dengan berarti habis ini aku mau makan bubur atau apa. Jadi aku lebih, cara belajarku untuk bahasa itu lebih mengobservasi, mendengarkan, mencoba. Itu lebih kayak eksperimen. Sebelumnya saya juga kalau belajar di sekolah kan, misalnya di SMP SMA kan belajar bahasa Inggris itu kayak baca lalu entah itu kamus ya. Itu kan rasanya kurang organik, kurang manusiawi. Kayak belajar bahasa itu kayak belajar matematika jadinya. Ya saya belajarnya lebih organik dengan cara mengobservasi orang, entah itu mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris. Biasanya pas saya masih umur SD SMP, kalau saya nonton film, saya coba dari langkah yang mudah ya, yaitu nonton film pakai subtitle bahasa Indonesia. Ya kalau mau step lebih susah lagi, subtitlenya ganti bahasa Inggris. Ya kalau mau lebih susah lagi, udah lebih advance, itu nanti nggak pakai subtitle. Jadi saya menonton
film favorit saya, misalnya Batman gitu, kan saya udah paham ceritanya. Ya, saya tinggal nonton lagi tanpa subtitle, tapi bisa udah paham apa yang dia bicarakan, yaitu lama-kelamaan di luar kepala. Ya, itu saya terapkan juga dengan nonton video YouTube, misalnya ada orang bule ngajarin cara ngedit atau cara tutorial apa-apa, kan pakai bahasa Inggris, nggak ada subtitlenya. Itu berarti terpaksa harus saya maknai pelan-pelan apa yang dia bicarakan. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya saya belum paham, saya ulangi lagi. Ya, jadi lebih ke trial dan error sih. Dan itu makanya kenapa menurut saya kalau mau belajar bahasa itu lebih manjur kalau ngomong langsung. Dibaca teorinya, oh udah teorinya kayak gini. Langsung dipraktekkan. Ngomong ke orang bule langsung, entah itu di sosial media atau belajar sama teman. Kan ada kampung Inggris tuh. Usahakan setiap hari komunikasinya coba pakai bahasa Inggris. Lama-lama bakal di luar kepala. Itu kan untuk bicara. Tapi bagaimana kamu tuh kemudian bisa menulis dengan cepat konsep atau ide cerita dalam bahasa Inggris? Itu kan kalau enggak kursus apa bener tah grammarnya itu atau apa bagaimana itu? Kok bisa gitu? Sehingga kalau grammarnya enggak bener kan bisa salah mengerti kan itu. Nah, dari kamu belajar tidak dengan kursus, tidak dengan les, bisa menulis dengan baik itu, gimana cara latihannya itu? Kalau grammar itu lebih ke, itu kan pattern ya. Saya biasanya cara belajarnya ya konsumsi sebanyak-banyaknya. Konsumsi buku, baca buku atau itu baca artikel, pasti nanti otomatis bakal semakin banyak yang dikonsumsi, itu semakin otak bisa semakin lebih pandai, lebih cerdas untuk oh ini grammarnya benar kayak gini, yang salah kayak gini. Ya, kalau misalnya ada yang susah grammarnya, entah itu pronouns kayak past, present tense atau apa, ya mungkin cari di Google. Dari Google translate yang benar grammarnya kayak gimana, ChatGPT yang benar kayak gimana grammarnya. Oh ya udah. Dulu kan belum ada ChatGPT. Dulunya aku pakai Google ya. Jadi kayak coba diketik di Google kalimat yang salah sekiranya, nanti sama Google pasti diperbaiki sendiri. Atau paling ada artikelnya orang yang kalimatnya struktur bahasanya sama, grammarnya sama. Oh ini yang aku maksud nih. Oh berarti grammarnya kayak gini. Jadi itu lebih ke banyak itu sih, banyak membaca sih. Ya berarti memang harus ikhtiar yang luar biasa ya. Itu berarti bisanya ya karena usaha ya. Usaha untuk bisanya itu sangat kuat ya. Kalau enggak ya males-malesan ya enggak bisa juga ya. Oke. Kalau dari saya itu lebih ke curiosity sih, penasaran. Jadi kalau misalnya, kan misalnya banyak dulu itu orang di sekolah itu belajar cuman karena untuk nyari nilai kan. Jadi belajarnya agak kayak terpaksa, ini buat nilai apa sih, buat apa. Tapi kalau misalnya belajarnya itu untuk karena penasaran, karena aku pengen tahu nih, aku nggak peduli nilai, aku pengen tahu. Nanti pasti belajarnya nggak kerasa capek. Jadi aku ngerasa selama ini aku belajar itu nggak capek karena ya emang pengen tahu. Jadi rasa penasaran itu harus ditumbuhkan. Bagaimana caranya dengan itu punya purpose. Ini aku belajar ini untuk apa? Karena kan banyak orang belajar cuman tahu what, how, tapi nggak tahu why-nya. Why-nya nggak dapat. Jadi dia belajar ya udah belajar, tes, ujian, dapat nilai bagus, besoknya lupa karena nggak kepake nilainya. Ilmunya nggak kepake. Jadi menurut saya. Tapi kan dapat ijazah. Sekarang ijazah juga tergantung kerjanya apa, tapi kalau buat karir saya nggak kepake sih ijazah. Jadi oke. Jadi kita mulai tadi bincang-bincang itu berarti saya ingin arahkan ini karena kita sudah
bicara tentang itu, saya ingin apa yang Lukman ketahui tentang growth mindset, growth mindset. Nah, kamu kan Gen Z ya, jadi saya ingin pendapatmu, kemudian apa yang Anda pahami dan Anda eh, lakukan yang sehubungan dan growth mindset ini. Growth mindset. Itu topik yang lumayan berat. Tapi mari kita kupas dari mindset itu, apa itu mindset kan. Mindset itu kan kerangka berpikir kan, cara berpikir, cara mempersepsikan sesuatu. Jadi mungkin misalnya kan ada orang yang ketika mencoba sesuatu gagal, dia akhirnya kayak, waduh, kayaknya aku goblok nih, atau aku maaf bahasanya, aku kurang cerdas nih gini kan. Tapi itu gimana ya? Itu kan self talk kan. Itu harus diperbaiki. Seharusnya nggak kayak gitu. Yang benar itu, oh saya salah, berarti saya perlu belajar lebih giat, perlu saya telusuri lebih dalam. Ya, kalau misalnya ketika gagal lalu bilangnya, oh saya bodoh atau apa, itu melabeli diri sendiri. Kalau Anda melabeli diri sendiri, Anda bakal secara tidak sadar, secara subconscious, menganggap kalau diri Anda tidak bisa berkembang. Ya, jadi yang harus dibalik mindsetnya menjadi, oh saya memang kurang tahu, saya berarti harus belajar lebih giat. Ya, itu bakal membuka wawasan lebih luas karena kurang tahu, bakal belajar lebih lanjut, bakal bertanya, semakin banyak bertanya. Ya, menurut saya ada budaya di Indonesia yang kurang bagus itu, misalnya ada orang bertanya itu kayak dikucilkan atau dianggap mengganggu. Misalnya ada orang bertanya, misalnya di sekolah ya, ada anak pinter mau tanya, ya apa sih, kan mau istirahat, atau apa sih, nggak usah bikin gurunya gini-gini. Jadi orang yang banyak bertanya itu malah dikucilkan kebanyakan. Ya, padahal seharusnya nggak gitu. Orang itu harus tidak harus mau untuk selalu bertanya kalau misalnya memang tidak tahu. Jadi ya harus membuka pikiran kalau diri saya selalu bisa berkembang. Ya, itu growth mindset kan. Selalu bisa berkembang. Daripada melabeli diri sendiri sebagai, oh saya memang diciptakan kecerdasan saya cuma segini, saya mungkin bodoh, nggak sepintar siapa, si A, si B. Ya itu nggak boleh, pasti nggak bisa berkembang itu orangnya. Itu namanya fixed mindset. Harus dirubah jadi growth mindset. Ya, oke, masalah. Ya, ini ada penelitian, kalau nggak salah namanya Carol Dweck atau siapa gitu, saya lupa, nanti dikasih di kolom deskripsi ya. Carol Dweck itu. Carol Dweck ya. Dia itu sempat meneliti, ada beberapa anak itu dikasih tes yang didesain tesnya supaya pasti gagal. Anak-anaknya pasti gagal. Ya, misalnya anaknya yang ngerjain tes itu skornya lebih tinggi. Misalnya dia dikasih pujian kayak, oh kamu pintar. Ya, yang satunya mungkin nggak sebagus yang tadi, cuman dikasih pujian, oh terima kasih kamu usahanya udah lebih bagus, udah cukup berusaha. Ya, di dalam jangka waktu yang cukup panjang ke depannya, long termnya, anak yang diberi pujian, terima kasih atas usahamu, terima kasih karena sudah berusaha sekuat tenaga, udah belajar gini-gini, itu dia itu performance-nya ke depannya jauh lebih tinggi daripada anak yang diberi pujian, oh kamu pintar. Karena ketika anak diberi pujian kamu pintar, itu dia merasa kayak udah mempertahankan pinternya itu. Jadi ya. nyari selamat biar label pinter itu masih tetap melekat di dirinya. Karena yang dihargai itu status.
label kalau dia pinternya, Iya. bukan usaha yang dia sudah kerahkan dalam berusaha mengerjakan tes itu. Ya, jadi misalnya anak yang jadi anak yang dibilang pinter ini ketika dikasih tes baru, tantangan baru Yang lebih sulit, yang lebih sulit, dia menghindar dia atau cenderung mencari yang lebih mudah. lebih mudah daripada mencari tantangan yang lebih sulit lagi. Jadi traksi dia untuk belajarnya itu lebih rendah daripada orang yang anak yang dikasih ujian, terima kasih atas usahamu, terima kasih atas prosesnya, gitu-gitu. Jadi menurutku lebih sehat untuk memberi pujian kepada anak kalau yang dipuji itu usahanya, bukan Bagaimana kalau pinternya. pujiannya itu bukan, oh kamu pinter, kamu cerdas gitu, apa efeknya anak itu, oh kamu cerdas, apa ada riset yang tentang itu? Kalau cerdas itu kan bedanya pinter sama cerdas sama bijaksana kan. Pinter itu kan banyak tahu kan. Sedangkan kalau cerdas, kalau menurut saya ya, correct me if I'm wrong, kalau cerdas itu walaupun dia belum banyak tahu, dia itu bisa memproses info-info yang dia sudah tahu dengan bijak. Misalnya dia nggak tahu cara bikin cara bikin podcast atau apa. Kalau orang yang pinter, yang cuma tahu cara nge-set up podcastnya, ketika dia nggak ada ilmu lagi, dia bakal stuck di situ. Tapi kalau orang cerdas, dia bakal nyari cara menyiasatinya. Jadi mungkin dia bakal kayak minta tolong ke orang, atau dia mungkin bakal cari tutorial. Jadi dengan ilmu yang belum dia tahu banyak, dia itu bakal mencari cara yang cerdas untuk menyiasati itu. Menurut saya ya. Oh gitu ya, oke. Jadi ya menurut saya itu kan cerdas itu kan critical thinking. Ya, bisa berpikir kritis walaupun tidak tahu info yang orang lain mungkin tahu ya. Mungkin misalnya anak yang tumbuhnya di pedesaan. Dia kan mungkin tidak terekspos dengan internet, tidak terekspos dengan buku pelajaran, tidak terekspos dengan buku-buku perpustakaan. Jadi secara ilmu, dia itu tidak sebanyak anak-anak yang tumbuhnya di sekolah yang mewah, yang banyak buku gitu-gitu kan. Jadi akses informasinya dia kurang, anak yang di pedesaan ini. Tapi kalau dia cerdas, dia itu bisa menyiasatinya dengan cara-cara yang tidak perlu banyak ilmu, tapi cara-cara yang gimana ya? Istilahnya biasanya kalau gaulnya life hack gitu. Ada Edward de Bono itu Street smart. mengatakan ya lateral thinking ada ya, berpikir lateral. Iya. Kemudian kreatif problem solving. Jadi ketika menemui masalah itu dia menyelesaikannya dengan cara-cara yang kreatif. Jadi itu kan kayak orang itu tidak jadi beban persoalan itu karena dia merangsang dia untuk kreatif untuk menyelesaikan. Ini kayak ini tantangan ini kayak ini porsi yang memang saya harus selesaikan gitu dan porsi itu saya bisa menyelesaikan. Jadi berpikir lateral itu apa yang Lukman ketahui berpikir lateral itu? Kalau berpikir lateral, saya jujur masih belum baca-baca. Jadi saya kurang tahu kayak definisinya lateral itu apa. Cuman kalau dari yang tadi, contoh yang tadi, kan berpikir kreatif itu bisa dilatih. Jadi misalnya ada problem, gimana caranya supaya problem itu teratasi seadanya dengan resource seadanya. Ya itu pasti bisa dilatih. Ya. Itu menurut saya lebih penting sih. Karena pasti dia juga berkembangnya konsisten. Biasanya kalau orang pintar, orang yang bukan pintar ya banyak tahu,
dia jadi apa ya? Ada titik di mana dia udah ngerasa tahu semuanya. Ya itu titik bahaya itu. Kalau udah ngerasa tahu semuanya, dia bakal malas untuk belajar lebih lanjut. Padahal ilmu pengetahuan kan selalu berubah-ubah, selalu ada yang baru. Apa yang dianggap sebagai kebenaran di tahun 2004, di tahun 2025 pasti mungkin udah beda lagi. Iya, iya, iya. Jadi Karena dinamika perubahannya yang sangat cepat ya. Jadi cara-cara lama tidak bisa digunakan lagi di masa ini ya. Ya, oke. Memang di growth mindset itu kan ada mitos ya dan apa ya yang mitos umum itu misalnya semua orang bisa jadi apapun ya dengan growth mindset. Itu kan sebenarnya juga tidak tepat karena kemampuan itu tetap butuh waktu, usaha, strategi dan batas yang realistis gitu. Misalnya seperti kerja keras saja cukup. Nah, faktanya kan tidak ya. Faktanya itu ya butuh evaluasi gitu. Kemudian butuh bimbingan dan butuh strategi yang tepat gitu. Nah, kemudian work smart, not hard. iya growth growth mindset itu hanya untuk akademik misalnya. Oh ini cuma padahal itu bukan hanya untuk akademik, untuk bisnis, hubungan, spiritualitas dan kepemimpinan dan lain-lain. Sebenarnya di kasus-kasus yang Gen Z seperti Lukman ini di profesi Lukman apa ya? Adakah cerita-cerita yang bisa di-sharing di sini tentang itu? Kalau dari ranah seni sendiri ya, pekerjaan saya itu bisa dibilang secara finansial itu belum stabil. Karena tergantung ada callingan apa enggak. Jadi saya sebisa mungkin misalnya saya dapat project bulan ini atau minggu ini, belum tentu minggu 2-3-nya saya dapat juga. Jadi sebisa mungkin saya ngediverse skill saya. Jadi selain saya ngerjain voice over, saya juga bisa ngerjain entah itu graphic design, entah itu video editing, entah itu nyanyi, entah itu jadi talent di iklan atau apa. Jadi kalau nggak ada growth mindset itu dan saya nggak berkembang, wah saya nggak bakal survive nih. Apalagi di ekonomi Indonesia sekarang. Jadi menurut saya growth mindset itu bukan apa ya, itu wajib harus dimiliki oleh semua orang, terutama kalau untuk yang bekerja di ranah seni. Di ranah seni itu bisa dibilang kebanyakan orangnya itu emang palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi bisa banyak hal. Ya, kenapa? Karena emang kepepet, emang itu dibutuhkan. Kalau nggak bisa yang lain, bakal gampang banget digantikan, di-replace. Jadi saya juga sebisa mungkin selain karya saya di voice acting, mengisi suara untuk entah itu iklan, entah itu animasi, entah itu game, saya juga berkarya di tempat lain, entah itu saya apa ya, ngedit video, entah itu saya bikin film dan lain-lain. Nah, ketika karya saya ada banyak dan itu saya publish, entah itu di YouTube atau di sosial media, orang-orang yang mencari keterampilan saya itu akhirnya bisa ngediscover saya, bisa ya, tahu apa yang menemukan kamu saya. lakukan lah Iya. ya, dan tahu apa kemampuanmu gitu ya Iya. maksudnya. Jadi portofolio saya perbanyak, dan ketika kesempatan datang, saya sudah ada persiapan untuk portofolio itu saya berikan ini semua karya saya. Oh iya, kebetulan perusahaan kami lagi butuh untuk ngedit video ini. Oh kebetulan project kami lagi butuh pengisi suara untuk ini. Jadi itu kan apa ya, faktor itu bisa dibilang juga faktor hoki ya, faktor luck, faktor keberuntungan. Tapi menurut saya keberuntungan itu datang ketika apa ya, bisa diraih ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau kesempatannya ada
tapi belum siap, ya kesempatan itu bakal lewat. Jadi penting untuk mempersiapkan diri. Sepakat. Ya. Ya. Ya, itu saya cari momentumnya. Saya suka mencari opportunity. Jadi misalnya orang dengan fixed mindset kayak, waduh ini saya Gak iso nek iki nggak ada gitu kerjaan, belum ada kerjaan ini. Kalau ini nggak bisa saya. Iya gitu nggak bisa, mutlak saya nggak bisa. Ya itu kan apa ya, istilahnya kayak melimit diri sendiri kan. Yang bagus itu harus mencari opportunity di mana saja. Ya itu tadi kan kita mau ngobrolin growth mindset. Ya ini kalau misalnya mencari opportunity di mana saja, itu istilahnya abundance mindset. Abundance mindset yaitu kelimpahan, mindset kelimpahan. Kalau tadi growth mindset kebalikannya itu fixed mindset. Kalau abundance mindset itu kebalikannya scarcity mindset atau kelangkaan. Apa contohnya scarcity mindset? Misalnya, wah saya habis layoff dari perusahaan ini. Wah ini nggak ada kerjaan saya lagi, saya nggak ada kesempatan lagi ini. Itu kan berarti ngerasa kalau semesta nggak ngasih dia kesempatan kan. Tapi kalau orang dengan abundance mindset, dia bakal, wah saya kehilangan kerjaan ini, tapi pasti ada kesempatan kerjaan saya yang lain. Kesempatan opportunity saya untuk memberi value di kerjaan yang lain. Ketika kita bisa membuka pikiran kita dengan abundance mindset, rezeki itu pasti bakal ngalir. Dan rezeki itu menurut saya ya nggak selalu dalam bentuk uang. Betul. Rezeki bisa dalam bentuk teman, koneksi, atau bentuk sekedar sesimpel makanan. Misalnya hari ini saya nggak ada duit buat beli makan. Wah tiba-tiba teman saya, karena teman saya ada banyak, ya itu kan rezeki kan. Teman banyak itu rezeki kan. Tiba-tiba teman saya lagi ulang tahun, saya dikasih ini atau apa. Ya bukannya kita bergantung pada teman ya, tapi kita harus yakin bahwa kesempatan ada di mana saja, dan kita harus membuka growth mindset untuk mengambil kesempatan itu. Ya. Kalau dalam kasus saya kan tadi seperti yang sudah diceritakan, saya voice actor kan. Ya, saya nggak punya relasi. Kalau keluarga saya kan, kalau ayah ini kan kerjanya di travel tour. Di ikan, ya, bukan di travel. Atau ikan gitu. Ya, itu berarti kan nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan saya. Nah, mama saya juga dokter, nggak ada sangkut pautnya sama kerjaan saya. Jadi saya nggak punya relasi di kerjaan saya itu. Ya, tapi saya memberanikan diri untuk ada masanya saya itu ngasih portofolio saya ke ratusan studio, ratusan developer, ratusan animator. Dan dari berapa ratus itu, yang paling dibales cuma 20. Dan dari 20 itu, paling yang saya dapat jobnya cuma 3. Tapi dari 3 job itu, 1 job ini, itu saya jadi kenal sama banyak orang. Ya, saya akhirnya dari job ini, saya mengisi suara untuk game dari studio developer Bandung, namanya Agate Studio. Saya ngisi suara di situ. Setelah ngisi suara, saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang di situ, developer situ. Oh iya, kita lagi ngerjain ini, Oh iya, saya ada karena udah ada persiapan. Oh portofolio saya bisa suara ini. Ya. Besoknya saya dapat gig itu, job baru dari kenalan saya, dari job yang 3 ini, yang cuma 3 ini berkembang jadi 5. Jadi pinter-pinteran cari opportunity sih. Ya saya introvert kan, saya itu kurang suka kalau ngobrol kalau nggak ada gunanya. Kalau misalnya nggak ada esensinya, saya kayak mending saya keluar, saya istirahat atau saya ibadah atau apa yang lebih bermanfaat. Tapi ketika saya setelah ngerjain job itu, saya tetap sosialisasi dengan orang-orang yang ada di situ, karena ini
apa ya? Itu kan networking kan istilahnya. Hmm. Dengan networking ini itu bisa membuka rezeki lebih banyak. Hmm. Jadi harus bisa apa ya? Tetap bisa bersosialisasi, bisa negosiasi, bisa mempresentasikan diri dengan baik. Itu sih. Oh, mantap. Oke, Lukman. Bagaimana Lukman mengatasi biar tidak terdisrupsi oleh AI ini? Kan zaman sekarang itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sudah mulai terdisrupsi atau ke depannya itu pasti terdisrupsi, hanya nunggu waktu saja ya. Bagaimana Lukman mensiasati itu biar tidak terdisrupsi oleh kemajuan AI ini? Ya. Itu pertanyaan yang penting ya buat ditanyakan di zaman sekarang. Karena saya lihat AI itu kan istilahnya kayak revolusi industri ya. Sebenarnya kan ada revolusi industri uap, lalu revolusi industri jadi listrik, internet dan lain-lain digital. Ya sekarang ada AI kan. Ya, mari kita lihat lagi sejarahnya. Ketika internet barusan lahir, orang-orang kan kayak masih panik kan dengan internet. Apa ini internet? Wah, informasi kita bisa diakses di seluruh dunia. Banyak ketakutan itu. Ya padahal internet itu tools, alat. Alat itu baik dan buruknya tergantung pemakainya. Sama kayak api. Api kalau yang pakai kayak kalau yang pakai ceroboh dia kebakar. Tapi kalau yang pakai bijak dia bakal bisa masak. Jadi kalau misalnya ada alat, menurut saya yang paling utama untuk dilakukan segera itu pelajari alatnya. Kalau dulu ketika masih awal-awal internet, awal-awal tahun 90-an atau awal tahun 2000-an, ya kita kan masih awam dengan internet. Tapi kan lama-lama kita belajar. Dan ketika kita belajar, rasa takut kita kepada internet yang sebelumnya itu istilahnya fear of the unknown ya. Karena kita nggak tahu makanya kita takut. Tapi setelah kita tahu, setelah kita belajar, akhirnya kita tidak takut. Malah kita bisa memanfaatkan tools tersebut dengan bijak, dengan lebih produktif. Ya kalau dengan AI, sama. Menurut saya pelajari AI-nya. Resource di YouTube ada banyak. Cari resource yang terstruktur. Mungkin yang ada berapa steps, ada berapa part-part. Ya. Pelajari basicnya. Setelah pelajari basicnya, basic itu misalnya itu ya, basic seperti coding atau basic programming atau apa. Ini kenapa sih kok saya ngetik ini bisa keluar ini, itu dipelajari. Lalu pelajari juga prompting kalau di AI. Bahasa prompt. Bahasa prompt. Jadi AI itu kan alat itu bakal semakin bagus kalau penggunanya tahu cara untuk menggunakannya se-efektif mungkin, se-deep mungkin. Jadi promptingnya itu bisa kayak semakin detail, maka AI-nya entah itu ChatGPT atau DeepSeek itu nanti bisa memberikan jawaban yang lebih detail. Jadi semakin detail pertanyaan, jawabannya bakal semakin lebih akurat. Ya, jadi penting untuk kalau misalnya kita memang takut dengan AI, ya kita pelajari AI. Ya kalau dalam ranah saya, dalam dunia seni, kan orang banyak yang takut, wah AI kan nanti bisa replace pelukis, bisa nge-replace kartunis, ilustrator atau animator gini-gini. Yes and no. Yes-nya itu dia bisa mereplace entry level. Jadi misalnya kalau misalnya cuman kayak basicnya, misalnya bikin kartun orang yang gini, yang basic, yang bla bla bla, basic pokoknya. Ya pasti AI bisa nge-replace. Tapi kalau Anda seorang ilustrator yang profesional, yang udah bagus, yang udah jago, Anda pasti nggak bakal bisa di-replace. Kenapa? Karena AI itu mengerjakannya itu berdasarkan data yang sudah ada. Sedangkan
manusia punya anugerah yang jauh lebih mulia, jauh lebih kuat, jauh lebih superpower, yaitu imajinasi, Otak, imajinasi, emosional, ya. emosional, Ya. intimacy, connection. Ya, Jadi itu AI belum bisa replikasi. Nggak tahu ya kalau 10 tahun dari sekarang, tapi untuk 5 tahun menurut saya masih aman sih. Jadi kita sebagai manusia kan kita punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu kita terjemahkan menjadi karya seni. Ya, seniman yang jago itu seniman yang bisa menerjemahkan itu dengan apa ya? Dengan profound, apa ya bahasa Indonesianya itu ngena, bisa ngena, apa sih? Bisa menyentuh, bisa menyentuh. Ya, kalau AI, kalau misalnya AI diminta untuk bikin, tolong bikin lukisan ini, bikin gambar ilustrasi ini, bagus, secara teknis bagus, tapi nggak ada soulnya, nggak ada jiwanya, nggak ada rohnya. nggak ada ruhnya, jadi tidak menyentuh. Beda kalau dari seniman yang memang dari hati bikinnya, ya itu bisa misalnya orang yang apa ya, orang awam itu pasti bisa membedakan, oh ini saya tidak tersentuh dengan karya ini, entah kenapa ya, tapi saya tidak tersentuh. Ya, kalau orang yang seniman yang udah jago atau orang yang sudah mempelajari AI bakal tahu kenapanya. Karena AI tidak punya satu variabel ini, yaitu ruh, penjiwaan. Ya. Oke. Jadi caranya survive, yang pertama pelajari AI, yang kedua kembangi diri kalian, entah itu berlaku nggak cuma di seni ya, entah itu marketing atau apa, ya kembangi diri kalian supaya jago dan tidak bisa di-replace oleh AI. Ya gimana supaya Anda tahu caranya tidak di-replace dengan AI, ya pelajari AI-nya, kembali lagi. Oke, Lukman, terima kasih sudah menyisihkan waktu untuk diskusi di podcast ini. Terima kasih dan ya semoga ini bisa berlanjut di topik yang lain yang sangat menarik. Ya, topik-topik yang tentang Gen Z ini ya, dan dinamika dan fenomena yang ada di Gen Z. Oke, baik, terima kasih Mas Lukman atas waktunya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Like dan subscribe, sharing video ini ke teman-teman kamu kalau misalnya bermanfaat. Oke.